Cerita dimulai dengan menampilkan seorang malaikat cantik dari dunia para dewa. Ia bertugas khusus untuk mengantar arwah manusia yang telah meninggal. Di luar pekerjaannya, hal yang paling ia sukai adalah duduk di depan televisi di pusat perbelanjaan untuk menonton drama. Meskipun malaikat tidak dapat merasakan emosi manusia, kisah cinta, kebencian, dan dendam dalam drama yang ia tonton selalu membuatnya merasa sangat menarik. Hari itu, seperti biasa, sang malaikat sedang menikmati drama kesukaannya. Namun, tiba-tiba buku catatan kematian di sampingnya memancarkan cahaya emas, menandakan bahwa seseorang akan meninggal. Itu berarti pekerjaannya akan segera dimulai. Ia membuka buku catatan tersebut dan melihat nama seorang siswi SMA yang akan segera kehilangan nyawanya. Malaikat pun segera menuju ke lokasi dengan membawa buku catatan kematiannya. Saat ia tiba, gadis tersebut berdiri di tepi atap gedung, bersiap untuk melompat. Namun, tiba-tiba seorang pemuda berlari menghampirinya, berniat menghentikan aksi nekat itu. Pemuda itu bernama Woh Yun, seorang pria tampan yang menjadi idola banyak gadis di sekolah. Gadis yang ingin melakukan bundir itu bernama Jin Yong. Dia adalah salah satu penggemar beratnya. Namun, Woh Yun selalu bersikap dingin terhadap semua gadis. Hari itu, ibu Jin Yong datang ke sekolah dengan marah, menuduh Woh Yun telah menggoda putrinya. Bahkan, di depan banyak orang, ia menamparnya. Jin Yong yang merasa sangat malu dan marah akhirnya berlari ke atap gedung untuk mengakhiri hidupnya. Demi mencegah Jin Yong melompat, Woh Yun pun ikut naik ke tepian atap. Tiba-tiba, langit dipenuhi kilat dan guntur. Buku catatan kematian di tangan malaikat mulai bersinar lebih terang, sementara wajah Woh Yun dan Jin Yong terus berganti-ganti dalam buku itu. Karena terkejut, malaikat tanpa sengaja menjatuhkan buku tersebut dari gedung. Dengan sigap, ia menggunakan kekuatannya untuk segera mengambilnya kembali. Di saat yang sama, di atas atap, Woh Yun memanfaatkan momen ketika Jin Yong lengah dan menariknya hingga jatuh ke lantai. Tetapi karena gaya dorongan dirinya sendiri, justru jatuh dari gedung. Ia jatuh tepat ke arah malaikat, yang secara refleks menangkapnya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, buku catatan kematian pun lenyap begitu saja. Setelah itu, mereka berdua kehilangan kesadaran dan jatuh ke atas sebuah mobil. Saat malaikat terbangun di rumah sakit, ia dikejutkan oleh kenyataan bahwa dirinya telah berubah menjadi manusia. Buku catatan kematian juga menghilang tanpa jejak. Dalam kebingungan dan kepanikan, Woh Yun mengira bahwa gadis itu mengalami gangguan mental akibat syok. Lalu tanpa banyak bicara, ia membawanya ke kantor polisi. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, malaikat itu terpaksa berpura-pura kehilangan ingatan. Ia menggunakan nama samaran Lee Sulbi dan mengikuti Woh Yun pulang ke rumahnya. Nenek Woh Yun, yang merasa iba melihat Sulbi, dengan baik hati menawarkannya tempat tinggal. Sementara itu, ibu Jin Yong memaksa seorang guru untuk memberikan kesaksian palsu guna menekan Woh Yun agar pindah sekolah. Sulbi, yang merasa marah dengan perlakuan tidak adil itu, nekat menggores mobil mewah milik ibu Jin Yong sebagai bentuk pembalasan. Akibat kejadian itu, ibu Jin Yong menuntut Woh Yun untuk membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Jika tidak mampu membayar, ia harus pindah sekolah. Merasa kesal karena Sulbi bertindak gegabah, Woh Yun pun mengusirnya dari rumah. Tidak memiliki uang dan tempat untuk pergi, Sulbi akhirnya menggelandang di jalanan. Putus asa dan ingin kembali menjadi malaikat, Sulbi mengambil keputusan ekstrem. Saat melihat sebuah truk besar melaju ke arahnya, ia berlari ke tengah jalan, berharap bisa mengakhiri semuanya. Namun, di saat-saat terakhir, Woh Yun tiba-tiba muncul dan menariknya menjauh dari bahaya. Ternyata setelah mengusir Sulbi, Woh Yun merasa tidak tenang dan pergi mencarinya. Meski selalu bersikap dingin, hatinya tetap lembut. Ia pun membawa Sulbi kembali ke rumahnya. Kali ini Woh Yun memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan ibu Jin Yong dan memilih untuk pindah ke sekolah baru. Neneknya menyuruhnya pergi membeli seragam sekolah bersama Sulbi. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Sung Yeol sedang merayakan ulang tahunnya bersama ayah dan ibu tirinya di sebuah restoran. Namun, ia tidak menyukai ibu tirinya dan tidak merasa bahagia dengan perayaan itu. Saat mereka meninggalkan restoran, seorang pencuri tiba-tiba merampas tas ibu tirinya dan melarikan diri. Kebetulan, Sulbi dan Woh Yun sedang melintas di dekat sana.
Tanpa ragu, Sulbi langsung mengejar pencuri tersebut, membuat Wohyun tidak punya pilihan selain ikut serta. Mereka berhasil mengepung pencuri itu di sebuah gang buntu. Terjadi perkelahian antara Wohyun dan pencuri tersebut. Untuk membantu Wohyun, Sulbi menggunakan kekuatan supranaturalnya dan membuat senjata di tangan pencuri itu terlempar. Wohyun pun berhasil menjatuhkan pencuri tersebut. Namun akibat kelelahan, Sulbi tiba-tiba jatuh pingsan. Wohyun melihat Sulbi yang pingsan dan segera bertanya apa yang terjadi. Sulbi menjawab bahwa dirinya hanya terlalu lelah. Karena tidak ada pilihan lain, Wohyun pun menggendongnya sepanjang jalan pulang ke rumah. Keesokan harinya, Wohyun pergi ke sekolah barunya. Karena wajahnya yang tampan, ia langsung menarik perhatian banyak siswi di kelas dan mereka mulai berbicara dengannya. Namun, sikap acuh tak acuhnya membuat pemimpin kelompok di kelas merasa tidak senang. Sebagai bentuk penyambutan, pemimpin kelompok itu memerintahkan anak buahnya untuk mengunci teman sebangku Wohyun di dalam toilet. Teman sebangkunya ketakutan, tetapi untungnya Wohyun dan Sungyol datang menolongnya. Akibat insiden itu, mereka berdua terlambat masuk kelas. Kebetulan, guru yang mengajar saat itu adalah ibu tiri Sungyol. Tanpa ragu, ia menghukum keduanya dengan mengusir mereka dari kelas dan menyuruh mereka berdiri di lorong. Sungyol, yang sudah tidak menyukai ibu tirinya, sengaja memulai perkelahian dengan Wohyun. Ketika guru melihat mereka bertengkar, ia langsung menghukum mereka dengan berlari mengelilingi lapangan. Saat beristirahat, Sungyol meminta Wohyun membalas tamparannya tadi. Wohyun hanya menamparnya sekali, mengatakan bahwa satu lagi akan disimpan untuk lain waktu. Setelah insiden itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Sementara itu, Sulbi mulai membantu di toko kue beras milik nenek Wohyun. Nenek terkejut saat menyadari bahwa Sulbi sangat cerdas dan memiliki banyak pengetahuan. Ia kemudian berdiskusi dengan Wohyun untuk mengirim Sulbi ke sekolah agar bisa belajar lebih banyak. Dengan begitu, mungkin ia akan lebih cepat mendapatkan kembali ingatannya. Namun, Wohyun dengan tegas menolak gagasan itu. Ia tidak ingin Sulbi bersekolah di tempat yang sama dengannya. Pada hari yang sama, saat pelajaran renang di sekolah, Wohyun yang memiliki trauma terhadap kolam renang tidak ikut berenang. Akibatnya, guru menghukumnya dengan memintanya membersihkan kolam setelah pelajaran selesai. Saat Wohyun pergi, pemimpin kelompok kelas dengan sengaja membasahi pakaiannya. Karena tidak punya pilihan lain, Wohyun pun menelepon Sulbi dan memintanya untuk membawakan pakaian kering untuknya. Sepulang sekolah, Wohyun sedang membersihkan kotoran di kolam renang. Namun, pemimpin kelompok kelas dengan sengaja menendangnya hingga jatuh ke dalam air. Wohyun berusaha keras untuk berenang ke permukaan, tetapi pemimpin kelompok itu justru pergi tanpa peduli. Saat itu, ingatan masa kecil Wohyun tentang pengalaman traumatis di kolam renang kembali menghantuinya. Ia semakin panik dan hampir tenggelam. Beruntung, Sulbi tiba tepat waktu untuk mengantarkan pakaian dan langsung melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Namun, ia kesulitan menarik Wohyun ke atas, sehingga keduanya malah ikut tenggelam bersama. Untungnya Sungyol datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Setelah berhasil keluar dari air, Wohyun baru menyadari bahwa sebenarnya kolam tersebut tidak terlalu dalam, membuatnya merasa sangat malu. Dalam insiden itu, kalung kesayangannya terlepas dan tenggelam di dasar kolam. Keesokan harinya, Wohyun baru menyadari bahwa kalungnya hilang dan panik mencarinya kemana-mana. Kalung itu ternyata adalah peninggalan dari ibunya yang belum pernah ia temui, sehingga ia sangat menghargainya. Di sisi lain, berkat dorongan dari nenek dan bantuan seorang malaikat senior, Sulbi akhirnya bersekolah di tempat yang sama dengan Wohyun. Namun, pada hari pertama sekolah, kedekatannya dengan Wohyun membuat beberapa siswi nakal merasa cemburu. Saat jam olahraga, mereka sengaja melempar bola ke kepala Sulbi hingga membuat hidungnya berdarah. Wohyun yang melihat kejadian itu tidak bisa tinggal diam dan langsung menangkis bola untuk melindungi Sulbi. Ia kemudian menariknya keluar dari sana. Dengan nada khawatir, Wohyun memarahi Sulbi karena tidak menghindari bahaya. Namun, Sulbi justru mengeluh bahwa manusia ternyata begitu mudah terluka. Saat itu,
seorang guru yang kebetulan lewat melihat mereka dan mengira bahwa mereka sedang bolos. Sebagai hukuman, mereka diberi tugas untuk merapikan buku-buku di perpustakaan. Setelah sekolah, Sulbi ingin pergi ke kolam renang untuk mencari kalung Wohyun, tetapi gerbangnya terkunci. Beruntung, Sung Yeol membantunya mendapatkan kunci. Namun, saat berhadapan dengan air yang dalam, Sulbi yang tidak bisa berenang tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya pergi dengan kecewa. Sung Yeol yang mengira bahwa Sulbi kehilangan kalungnya sendiri, memutuskan untuk menyelam dan menemukannya. Setelah itu di rumah ia termenung sambil menatap kalung tersebut. Saat itulah ibu tirinya melihatnya dan langsung bertanya tentang pemilik kalung itu. Sung Yeol tidak menjawab pertanyaan ibu tirinya dan langsung pergi keluar. Ia kemudian menghubungi Sulbi untuk menyerahkan kembali kalung itu. Namun, karena Sulbi tidak memiliki ponsel, ia akhirnya harus menelepon Wohyun. Mendengar hal itu, Wohyun cemburu dan memperingatkan Sulbi agar tidak terlalu banyak berbicara dengan Sung Yeol. Namun, setelah menutup telepon, Sulbi malah langsung pergi menemui Sung Yeol. Sung Yeol menyerahkan kalung itu kepadanya, sementara ibu tirinya yang diam-diam mengikuti dari belakang menyaksikan semuanya. Tanpa menghiraukan keberadaan ibu tirinya, Sung Yeol membawa Sulbi pergi. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain game dan menangkap boneka di mesin capit, menikmati kebersamaan mereka. Seiring waktu, Sung Yeol semakin menyukai Sulbi yang ceria dan cantik. Sementara itu, ibu tiri Sung Yeol mengikuti Wohyun pulang ke rumah. Namun, begitu tiba di depan rumah, ia bertemu dengan nenek Wohyun dan langsung bersembunyi, seolah tidak ingin terlihat olehnya. Dalam perjalanan pulang, Sulbi membawa kalung itu dengan hati-hati, tetapi tanpa sengaja menjatuhkannya ke dalam selokan. Panik, ia mencoba berbagai cara untuk mengambilnya kembali, bahkan berpikir untuk menggunakan sisa kekuatan supernaturalnya. Di sisi lain, Wohyun mulai khawatir karena Sulbi belum juga kembali. Ia pun keluar untuk mencarinya. Setelah menunggu lama, akhirnya ia melihat Sulbi pulang dalam keadaan berantakan. Wohyun awalnya ingin menegur Sulbi karena membuatnya khawatir. Tetapi Sulbi dengan gembira menunjukkan kalung itu dan menjelaskan bahwa ia pergi untuk mencarikannya. Mendengar hal itu, Wohyun merasa sangat tersentuh. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba mereka melihat malaikat senior berdiri di kejauhan. Sulbi langsung berlari untuk berbicara dengannya, tetapi malaikat itu kembali menghilang. Sulbi berteriak, meminta malaikat itu untuk tidak terus menghindarinya. Wohyun yang tidak bisa melihat malaikat itu, merasa heran dan bertanya kepada Sulbi siapa yang sedang ia ajak bicara. Namun, sebelum sempat menjawab, Sulbi tiba-tiba pingsan. Wohyun segera membawanya pulang dan baru menyadari bahwa Sulbi mengalami demam. Dengan penuh perhatian, ia merawat Sulbi, bahkan keluar di tengah malam untuk membelikannya obat. Keesokan paginya, saat Sulbi bangun, ia terkejut menemukan dirinya tidur di tempat tidur Wohyun, sementara Wohyun sendiri tidur di sofa. Wohyun kemudian memberikan ponsel baru untuk Sulbi agar mereka bisa saling berkomunikasi dengan lebih mudah. Namun, begitu mendapatkan ponsel, Sulbi langsung meminta nomor Sung Yeol dengan penuh semangat, membuat Wohyun kembali merasa cemburu. Saat makan siang di kantin sekolah, hidangan yang disajikan mengandung kepiting. Tanpa menyadarinya, Wohyun memakannya dan segera mengalami sakit perut yang parah. Semua orang panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Secara kebetulan, ibu tiri Sung Yeol juga dirawat di rumah sakit karena alergi makanan. Nenek Wohyun datang untuk menjenguk cucunya dan memberitahu Sulbi bahwa Wohyun mewarisi alergi dari ibunya. Sementara itu, ibu tiri Sung Yeol yang berbaring di ranjang sebelah tidak ingin dilihat oleh orang lain dan diam-diam menyelinap pergi. Di sekolah, Jisuk kembali mencari masalah dengan Wohyun dan Sulbi. Namun, Sung Yeol segera turun tangan dan membantu mereka keluar dari situasi sulit. Sayangnya, Jisuk mengira Sung Yeol sedang menghinanya dan berniat membalas dendam. Meskipun begitu, Sung Yeol sama sekali tidak menanggapinya. Merasa frustrasi, Jisuk melampiaskan kemarahannya pada lemari di ruang kelas. Sayangnya, seorang guru yang kebetulan lewat melihatnya dan langsung membawanya ke kantor guru. Saat guru sedang menegurnya, tiba-tiba guru matematika menelepon, meminta bantuan untuk mengantarkan USB.
Saat guru itu bersiap untuk mengantarkan USB, ketua yayasan sekolah juga menelepon, memintanya untuk segera datang. Karena tidak ingin menunda, guru tersebut meminta seorang siswa bernama Sehun untuk mengantarkan USB kepada guru matematika. Namun, Sehun secara diam-diam membuka isi USB itu dan menemukan bahwa isinya adalah soal ujian matematika yang akan datang. Jisuk mengetahui hal ini dan mengancam Sehun agar membantunya menyontek selama ujian. Jika tidak, ia akan melaporkan Sehun ke guru. Saat ujian berlangsung, ibu tiri Sungyol menjadi pengawas ujian. Di tengah ujian, Wohyun memperhatikan gerak-gerik mencurigakan antara Jisuk dan Sehun. Sehun akhirnya mencoba memberikan lembar jawaban kepada Jisuk secara diam-diam, tetapi tertangkap oleh guru pengawas. Guru langsung menanyakan dari mana Jisuk mendapatkan lembar jawaban tersebut. Untuk menghindari masalah, Jisuk malah menuduh Sungyol yang memberikannya. Sungyol dan Jisuk kemudian dipanggil ke kantor. Ibu tiri Sungyol sangat marah dan menuduhnya sengaja menghancurkan masa depannya sendiri hanya demi melawannya. Namun, Sungyol tetap diam dan tidak membela diri. Wohyun yang mengingat kembali tingkah laku Jisuk dan Sehun saat ujian merasa bahwa Sungyol pasti telah dijebak. Ia kemudian berbicara dengan guru dan berjanji akan mencari bukti untuk membuktikan bahwa Sungyol tidak bersalah. Tanpa sengaja, Wohyun melihat Jisuk sedang bertengkar dengan ayahnya. Saat Jisuk menyadari bahwa Wohyun mengetahui masalahnya, ia menjadi sangat marah. Namun, Wohyun justru mencoba membujuknya untuk mengakui kebenaran tentang kecurangan dalam ujian. Wohyun yang mencoba membujuk Jisuk untuk mengakui kecurangan dalam ujian malah dibawa ke taman dan dihajar oleh Jisuk. Sementara itu, Sulbi yang khawatir dengan keadaan Sungyol mengirim pesan kepadanya, mengajaknya datang ke toko tteokbokki untuk makan bersama. Namun, Sungyol merasa aneh karena tidak melihat keberadaan Wohyun. Sulbi, yang juga tidak tahu keberadaan Wohyun, mencoba meneleponnya, tetapi yang menjawab telepon adalah Jisuk. Jisuk mengatakan bahwa dia sedang memberi pelajaran kepada Wohyun. Panik, Sulbi segera mengajak Sungyol pergi ke taman untuk menyelamatkannya. Ketika mereka tiba di taman, mereka melihat Jisuk bersiap menabrak Wohyun dengan motornya. Sulbi segera menggunakan kekuatannya untuk membuat motor tersebut tidak berfungsi, tetapi akibatnya ia langsung pingsan. Sungyol pun maju dan bertarung dengan Jisuk serta gengnya. Beruntung, seorang malaikat yang selama ini diam-diam melindungi Sulbi muncul tepat waktu dan membantu mereka keluar dari situasi berbahaya itu. Sungyol akhirnya menyadari bahwa Wohyun bertengkar dengan Jisuk demi membelanya. Sejak saat itu, sikapnya terhadap Wohyun menjadi lebih baik. Setelah kembali ke rumah, Wohyun mulai merasa khawatir dengan kondisi Sulbi yang sering pingsan secara tiba-tiba. Ia pun mencari informasi di internet dan menemukan rekomendasi makanan yang baik untuk kesehatan. Keesokan paginya, Wohyun bahkan menyiapkan sarapan khusus untuk Sulbi berdasarkan informasi yang ia dapatkan. Di sekolah, rapat diadakan untuk membahas kasus kecurangan dalam ujian. Keputusan yang diambil adalah memberikan hukuman kerja sosial di dalam sekolah. Namun, ibu tiri Sungyol merasa sekolah seharusnya menyelidiki lebih lanjut agar nama baik Sungyol bisa dipulihkan. Kepala sekolah merasa aneh dengan sikapnya yang begitu membela Sungyol. Agar hubungannya dengan Sungyol tidak terungkap, ibu tirinya pun memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan. Sebagai bagian dari hukuman, Wohyun dan Sulbi ditugaskan membersihkan kantin. Saat mereka sedang bercanda sambil bekerja, Yina, seorang gadis yang diam-diam menyukai Wohyun, datang membawakan makanan untuknya. Setelah melihat kedekatan mereka, Yina merasa cemburu dan menemui Sulbi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Wohyun. Ia bahkan meminta bantuan Sulbi untuk mendekatkannya dengan Wohyun. Setelah mendengar permintaan Yina, Sulbi merasa aneh dan mulai menjaga jarak dari Wohyun. Wohyun yang tidak mengetahui alasan dibalik perubahan sikap Sulbi menjadi kebingungan. Saat pelajaran olahraga, Yina pura-pura terjatuh dan meminta Wohyun membawanya ke ruang kesehatan. Melihat mereka pergi bersama, Sulbi merasa sedikit sedih. Setelah sekolah usai, perasaannya yang sedang kacau membuatnya memutuskan untuk pergi jalan-jalan bersama Sungyol. Saat sedang beristirahat di bangku taman, malaikat senior tiba-tiba muncul di hadapan Sulbi. Ia memperingatkan Sulbi agar tidak jatuh cinta pada manusia,
dan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari cara untuk mengembalikan Sulbi menjadi malaikat. Ketika Sungyol mengantar Sulbi pulang, mereka kebetulan bertemu dengan Wohyun. Akhirnya, mereka bertiga pulang bersama. Sementara itu, ibu tiri Sungyol datang ke toko tteokbokki dan menemui nenek Wohyun. Ia memberikan sejumlah uang dan memintanya agar Wohyun dipindahkan ke sekolah lain, karena ia tidak ingin anak tirinya berada di sekolah yang sama dengan Wohyun. Ternyata, ibu tiri Sungyol adalah ibu kandung Wohyun yang dulu meninggalkannya. Nenek Wohyun marah dan menegurnya, mengatakan bahwa tidak cukup baginya telah membuang Wohyun di masa lalu, kini ia bahkan ingin melukainya lagi demi menyembunyikan masa lalunya. Dengan penuh kemarahan, nenek Wohyun menolak permintaannya. Ketika mereka berdebat di depan toko, Wohyun dan teman-temannya kebetulan melihatnya. Untuk menyembunyikan kebenaran, nenek Wohyun pun berbohong. Sementara itu, Yina meminta bantuan teman Wohyun untuk mengajaknya pergi bermain akhir pekan. Wohyun tidak hanya setuju, tetapi juga mengajak Sulbi dan Sungyol untuk ikut serta. Saat mereka bersepeda bersama, Yina dengan sengaja meminta untuk duduk di sepeda Wohyun, sementara Sungyol mengajak Sulbi naik sepeda bersamanya. Di tengah perjalanan, Yina mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya kepada Wohyun, tetapi Wohyun menolaknya. Namun, saat melihat Sulbi dan Sungyol mengobrol akrab sambil bersepeda, Wohyun merasa cemburu. Merasa tak tahan, Wohyun menghentikan sepeda Sungyol dan menarik Sulbi, berniat menyatakan perasaannya. Namun, Sulbi yang terkejut hanya menganggapnya sebagai candaan dan segera pergi. Meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak bisa jatuh cinta pada manusia, hatinya terus berdebar dan perasaannya tak menentu. Di tempat lain, Yina berbicara dengan temannya tentang hubungan Wohyun dan Sulbi, tetapi obrolan mereka didengar oleh teman sekelas mereka. Akibatnya, seluruh kelas pun tahu bahwa Wohyun dan Sulbi sedang berpacaran. Setelah pernyataan cinta Wohyun, Sulbi merasa canggung dan mulai menghindarinya baik di sekolah maupun di rumah. Wohyun akhirnya mendatangi Sulbi secara langsung dan bertanya tentang perasaannya. Sulbi mengakui bahwa ia merasa bahagia dan nyaman saat bersama Wohyun, tetapi ia masih belum memahami perasaannya sepenuhnya. Wohyun meyakinkan Sulbi bahwa ia tidak akan memaksanya untuk segera memberikan jawaban dan bersedia menunggu sampai Sulbi memahami perasaannya sendiri. Namun, ia meminta Sulbi untuk tidak menghindarinya lagi. Dengan itu, hubungan mereka kembali seperti semula. Hari itu, nenek Wohyun berdandan dengan rapi dan memberitahu Wohyun bahwa ia akan pergi berlibur bersama teman-temannya dan akan kembali dalam beberapa hari. Namun, sebenarnya nenek diam-diam pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Dokter memberitahu nenek bahwa kondisinya sangat serius dan ia harus segera dirawat inap. Namun, nenek justru memohon kepada dokter untuk membantunya bertahan hidup beberapa hari lagi agar ia bisa mengurus segala urusannya. Ia tidak ingin menghabiskan sisa waktunya di rumah sakit karena yang paling ia khawatirkan adalah Wohyun. Sementara itu, Wohyun dan Sulbi menikmati kebersamaan mereka di rumah. Wohyun ingin mendekatkan diri dengan Sulbi, jadi ia mengikuti tips di internet dengan menyiapkan cola dan popcorn, lalu mengajaknya menonton film horor larut malam. Ia berharap bisa menjadi pahlawan saat Sulbi ketakutan. Namun, rencananya gagal karena ternyata Sulbi sama sekali tidak takut dengan film horor. Saat itu, seorang pria yang diam-diam selalu melindungi Sulbi menyelinap masuk ke dalam rumah dan mematikan listrik. Kebetulan adegan di film sedang berada di bagian paling menyeramkan, dan justru Wohyun sendiri yang pingsan karena ketakutan. Pria yang mematikan listrik itu merasa aksinya justru bisa membantu mendekatkan hubungan antara Wohyun dan Sulbi, sehingga ia pergi dengan senang hati. Namun, di tengah jalan ia bertemu dengan malaikat senior. Pria itu segera panik dan mencoba menghindarinya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu melarikan diri. Keesokan paginya, Sulbi datang lebih awal ke sekolah untuk menjalankan tugas piket. Malaikat senior kemudian menyerahkan sebuah buku kematian yang telah dikumpulkan dari malaikat lainnya dan mengatakan bahwa jika Sulbi bersumpah di hadapan buku itu, dalam 1 minggu ia akan kembali menjadi malaikat. Kini, Sulbi memiliki cara untuk kembali menjadi malaikat. Namun,
ia ragu-ragu dan tidak segera mengambil keputusan untuk bersumpah. Malaikat senior memperingatkannya agar tidak jatuh cinta pada manusia, tetapi hati Sulbi tampaknya sudah tidak bisa menolak perasaan itu. Di saat yang sama, Sulbi menerima telepon dari Yina dan segera bergegas menemuinya. Yina menangis terseduh-seduh sambil menceritakan penderitaannya. Sulbi berusaha menenangkannya dan menyarankan agar Yina tidak bertindak gegabah, bahkan mengatakan bahwa ia akan segera pergi. Meskipun di depan Sulbi, Yina tampak mendengarkan dan menerima nasihatnya, diam-diam ia menyelipkan sesuatu ke dalam tas Sulbi tanpa sepengetahuannya. Ternyata semua ini adalah rencana licik Yina. Tujuannya adalah untuk menjebak Sulbi. Yina sengaja mengajak Sulbi keluar, lalu diam-diam menyelipkan ponselnya ke dalam tas Sulbi agar bisa menuduhnya mencuri. Untuk membuat tuduhan itu semakin meyakinkan, Yina meminta bantuan Jisuk. Jisuk kemudian mendekati Tae-sik dan membujuknya untuk juga menyelipkan ponsel ke dalam tas Sulbi. Saat pelajaran berlangsung, Tae-sik dan Yina berpura-pura panik karena kehilangan ponsel mereka. Guru pun meminta semua murid mengeluarkan tas mereka untuk diperiksa, dan hasilnya 2 ponsel itu ditemukan di dalam tas Sulbi. Guru meminta Sulbi meminta maaf kepada teman-temannya, tetapi Sulbi menolak karena ia merasa tidak bersalah. Wohyun mencoba mencari tahu kebenarannya, tetapi Sulbi malah merasa bahwa Wohyun tidak mempercayainya, membuatnya sangat kecewa. Setelah kejadian itu, Sulbi mulai dikucilkan di sekolah. Loker penyimpanannya dipenuhi kertas-kertas penuh hinaan, dan bahkan kursi serta mejanya dipindahkan keluar kelas. Sungyol ingin membantunya, tetapi Sulbi menolak karena tidak ingin bergantung pada orang lain. Ia bertekad untuk tidak mengaku bersalah atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Wohyun akhirnya mengetahui bahwa Tae-sik hanya dijebak dan dipaksa oleh Jisuk untuk menuduh Sulbi. Ia mencoba meyakinkan Tae-sik agar mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Tae-sik terlalu takut akan pembalasan Jisuk sehingga memilih diam. Frustrasi, Wohyun akhirnya menemui Yina secara pribadi dan meminta maaf atas nama Sulbi, berharap Yina berhenti mengganggunya. Namun, semakin Wohyun membela Sulbi, semakin marah Yina. Suatu hari, teman-teman sekelas dengan sengaja melemparkan susu ke arah Sulbi. Wohyun dengan sigap melindunginya dari serangan itu. Jisuk yang melihat situasi ini mulai mengejek mereka. Tetapi kali ini Wohyun tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menyerangnya. Sungyol pun ikut membantu menghajar Jisuk. Perkelahian itu membuat ketiganya dipanggil ke ruang guru, dan mereka diminta untuk memanggil orang tua masing-masing. Di sisi lain, kondisi nenek Wohyun semakin memburuk. Merasa waktunya sudah tidak lama lagi, ia ingin memastikan bahwa Wohyun memiliki seseorang yang bisa menjaganya. Namun, ia kesulitan menghubungi ayah Wohyun yang entah berada di mana. Dalam kebingungannya, nenek Wohyun akhirnya mencari ibu kandung Wohyun, Guru An, untuk meminta bantuan. Nenek memohon kepada Guru An untuk merawat Wohyun, namun Guru An menyatakan bahwa dia sudah membangun keluarga baru dan sangat bahagia, jadi tidak bisa mengurus Wohyun. Setelah mengatakan itu, Guru An buru-buru pergi dan menolak permohonan nenek. Namun, setelah menolak nenek, Guru An merasa tidak tenang. Ketika sedang memasak, pikirannya terasa kacau. Sungyol memberitahukan ayahnya tentang kejadian di sekolah dan memohon agar ayahnya tidak memberitahukan ibu tirinya. Nenek, yang kondisinya semakin memburuk, memaksakan diri untuk datang ke sekolah. Ayah Jisuk menuntut sekolah untuk menangani masalah ini dengan serius dan mencari keadilan, mengingat dia sering memberikan sumbangan besar untuk sekolah. Para guru merasa tertekan dan tidak berani menentangnya, mereka pun berjanji akan menghukum Wohyun dengan tegas. Untuk melindungi Wohyun, nenek berusaha untuk berlutut dan memohon kepada ayah Jisuk. Namun, Wohyun yang tidak tahan melihat nenek diperlakukan seperti itu, segera menarik nenek dan mengaku bersalah atas peristiwa yang tidak ia lakukan. Guru An yang tidak tega melihat Wohyun dipermalukan, akhirnya mengungkapkan bahwa Jisuk pernah berbuat curang dan dimaafkan dengan mudah. Pada saat yang sama, Sulbi juga masuk ke ruang pertemuan dan menceritakan semua yang terjadi kepada para guru, sehingga ayah Jisuk tidak bisa melanjutkan ancamannya dan akhirnya melepaskan Wohyun. Nenek juga mengetahui bahwa calon suami Guru An adalah ayah Sungyol,
yang ternyata adalah sosok yang sangat dekat dengan keluarga mereka. Ketika Sulbi sedang berjuang dengan semua yang terjadi, malaikat senior kembali mendatanginya dan mendesaknya untuk segera bersumpah di atas buku catatan kematian. Sulbi merasa bahwa kehadirannya menyebabkan Wo Hyun menderita begitu banyak, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan dunia manusia dan kembali menjadi malaikat. Sulbi berencana untuk mengucapkan sumpah di buku catatan kematian, dan berencana untuk menghabiskan 1 minggu ke depan untuk berpamitan dengan semua orang. Pada hari berikutnya di kelas, Sulbi meminta maaf di depan guru dan teman-temannya, berharap agar mereka tidak lagi merasa terganggu karena dirinya. Namun, Jisuk merasa tidak puas karena Sulbi begitu mudah mengalah, dan setelah pelajaran selesai, ia kembali mengganggu Taeshik. Sulbi yang lewat menyaksikan kejadian itu dan segera menghentikannya, hampir saja menjadi sasaran pukulan dari Jisuk. Untungnya, Sungyol tiba tepat waktu untuk membantu Sulbi. Jisuk yang masih ingin melawan Sungyol ditahan oleh Sulbi yang melindungi Sungyol. Karena khawatir akan diketahui oleh guru, Jisuk akhirnya pergi dengan kesal. Sungyol pun menyarankan agar Sulbi tidak melakukan hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan. Namun, Sulbi merasa senang bisa melakukan sesuatu untuk Sungyol. Nenek kembali memohon kepada Guru An untuk merawat Wo Hyun, tetapi Guru An tetap menolak permintaan tersebut. Dalam keadaan terpaksa, nenek menyerahkan seluruh tabungannya kepada Wo Hyun dan memberitahunya bahwa ia telah menjual toko kue beras dan berencana untuk pensiun dan bepergian. Wo Hyun yang mengira nenek hanya memiliki pacar baru, merasa bingung. Sulbi kemudian mengusulkan untuk pergi berlibur bersama nenek, dan mereka bertiga pun berangkat keluar rumah dengan gembira. Wo Hyun dan Sulbi bermain bersama. Namun nenek yang sudah merasa sangat sakit tiba-tiba pingsan. Mereka segera membawa nenek ke rumah sakit. Dan baru saat itu mereka mengetahui bahwa nenek sudah berada di tahap akhir kanker kantung empedu dan tidak bisa diselamatkan. Wo Hyun sangat terpukul, menyadari bahwa selama ini tindakan nenek yang aneh disebabkan oleh penyakitnya. Ia sangat menyesal dan merasa sedih. Nenek yang tidak ingin Wo Hyun merasa terlalu tertekan, meminta Wo Hyun untuk pulang dan mengambil beberapa barang untuknya. Namun, saat Wo Hyun baru saja mengambil barang dan hendak kembali ke rumah sakit, nenek sudah meninggal. Wo Hyun berlari dengan panik menuju rumah sakit, tetapi ia tidak sempat melihat nenek untuk terakhir kalinya. Malaikat senior datang untuk menjemput jiwa nenek. Sulbi memohon kepada malaikat agar nenek diberikan sedikit lebih banyak waktu untuk berpisah dengan Wo Hyun. Meskipun sangat sedih, Wo Hyun tetap berusaha untuk mengurus pemakaman nenek. Sungyol, Sulbi, dan banyak teman sekelas Wo Hyun membantu dalam proses pemakaman. Sungyol yang khawatir Wo Hyun tidak bisa menangani semuanya sendirian, menghubungi ayahnya untuk memberikan bantuan. Guru An bersama para guru lainnya juga datang untuk berpartisipasi. Saat di pemakaman, seorang tetangga lama mengenali Guru An sebagai menantu nenek. Namun karena takut ketahuan oleh suaminya, Guru An dengan cepat membantahnya. Sulbi memberikan Sungyol sebuah piringan hitam yang dibungkus dengan rapi sebagai hadiah. Lalu mengungkapkan bahwa ia akan pulang dan berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan Sungyol selama ini. Sungyol dengan berat hati memeluk Sulbi saat ia hendak pergi. Wo Hyun kemudian menguburkan abu jenazah neneknya di sebuah bukit dengan pemandangan yang indah. Kematian nenek memberi dampak besar bagi Wo Hyun. Ia merasa sangat bersalah dan menderita. Malaikat senior akhirnya membawa nenek pergi, dan Sulbi meskipun sangat berat, pergi bersama malaikat tersebut. Sulbi dengan perlahan melihat ke belakang, tak rela meninggalkan Wo Hyun. Ia kemudian menyerahkan buku catatan kematian kepada malaikat senior dan memutuskan untuk tidak kembali menjadi malaikat. Ia memilih untuk tetap tinggal dan menemani Wo Hyun. Setelah kematian nenek, Wo Hyun sangat terpukul dan mulai mengurung diri di dalam kamar, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan apapun. Sulbi beberapa kali mencoba mengirimkan makanan untuknya, tetapi Wo Hyun selalu menolaknya dengan kasar. Sulbi ingin menghibur Wo Hyun dan pergi menemui malaikat senior di rumah sakit, memohon agar Wo Hyun bisa melihat nenek untuk terakhir kalinya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia rela kehilangan segalanya asal bisa membantu Wo Hyun. Namun,
Permohonannya ditolak oleh malaikat senior. Sungyol melihat Sulbi berbicara sendiri, dan meskipun ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia akhirnya menyadari betapa besar perhatian Sulbi terhadap Wohyun. Suatu hari, seorang pria yang sebelumnya diam-diam melindungi Sulbi datang ke toko. Pria itu memberitahu Sulbi bahwa ia dulu juga seorang malaikat, dan sekarang ia adalah ketua Asosiasi Malaikat Pelindung Manusia. Ia menawarkan bantuan kepada Sulbi jika ia membutuhkannya. Ketika Sulbi bertanya bagaimana cara menghibur orang yang sedang berduka, pria itu menjawab bahwa yang terbaik adalah tetap berada di sisi mereka, memberikan dukungan. Sulbi memutuskan untuk melanjutkan usaha toko kue beras neneknya. Ia mulai membuat kue dengan resep nenek, tetapi sayangnya rasanya tidak sesuai harapan. Beruntung, Sungyol datang untuk membantu, dan bersama-sama mereka berhasil menyelesaikan pesanan pengiriman yang ada. Dua pemuda nakal datang ke toko dan mengklaim bahwa mereka mencari ayah Wohyun. Ternyata ayah Wohyun telah meminjam uang dengan bunga tinggi dari mereka dan menggunakan toko serta rumah sebagai jaminan. Namun, setelah itu ia menghilang tanpa jejak. Pihak pemberi pinjaman berencana untuk mengambil alih toko kue dan rumah tersebut sesuai dengan kontrak yang ada. Wohyun, Sulbi, dan Sungyol terlibat perdebatan dengan mereka hingga akhirnya permasalahan tersebut dibawa ke kantor polisi. Untungnya, ayah Sungyol adalah seorang polisi yang bertanggung jawab dan ia membantu anak-anak itu keluar dari masalah. Setelah kejadian tersebut, ayah Sungyol dan istrinya yang merupakan ibu tiri Sungyol berbicara tentang masalah ini. Mereka merasa bahwa sebaiknya segera mencari ibu Wohyun untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu, ibu tiri Sungyol merasa cemas dan khawatir tentang masa lalunya yang mungkin terbongkar jika suaminya tahu. Sungyol sering mengambil makanan kecil di rumah untuk dibawa kepada Wohyun dan Sulbi. Dan ibu tiri Sungyol akhirnya membuat banyak makanan kecil untuk diserahkan kepada Sungyol agar bisa diberikan kepada mereka. Sungyol menyadari niat baik ibunya dan perlahan mengurangi perasaan permusuhannya. Ia bahkan mulai mengonsumsi suplemen yang dibeli ibunya untuknya. Sulbi ingin membantu Wohyun agar bisa mempertahankan toko kue dan rumahnya. Ia meminta bantuan teman dekat Wohyun untuk mencarikan pekerjaan paruh waktu agar bisa mendapatkan uang lebih untuk melunasi hutang tersebut. Sayangnya, Sulbi gagal dalam beberapa pekerjaan paruh waktu yang ia coba. Wohyun terus terpuruk dalam kesedihannya dan Sungyol merasa marah melihatnya. Ia memarahi Wohyun, merasa bahwa Sulbi tidak pantas bekerja keras sampai terluka demi Wohyun. Sulbi juga menerima imbalan sebesar 500.000 won untuk membantu mencari anjing hilang. Meskipun dirinya terluka, ia tidak peduli dan bertekad untuk memberikan uang tersebut kepada pemberi pinjaman. Namun, pemberi pinjaman malah meremehkan uang itu dan menghina Sulbi. Sulbi sama sekali tidak peduli dengan penghinaan itu. Yang terpenting baginya adalah membantu Wohyun segera melunasi hutangnya. Wohyun tidak ingin Sulbi terus hidup dalam penderitaan, sehingga ia berteriak padanya dan menyuruhnya pergi. Pada saat yang sama, sebuah pot bunga tiba-tiba jatuh dari lantai atas dan hampir mengenai Wohyun. Sulbi dengan cepat melindungi Wohyun, menariknya ke samping untuk menghindari bahaya. Wohyun menatap Sulbi, yang terluka karena melindunginya. Wohyun merasa sangat terharu melihat Sulbi yang terluka dan memutuskan untuk bangkit kembali. Sementara itu, Tae-sik memberanikan diri untuk memberitahukan guru bahwa ia telah menuduh Sulbi secara tidak adil. Yina juga ingin mengungkapkan kebenaran kepada Wohyun, namun ternyata Yong-un lebih dulu membocorkannya di hadapan guru. Akhirnya, tuduhan yang tidak benar terhadap Sulbi dapat dibersihkan. Jisuk yang ingin membalas dendam pada Tae-sik merasa frustrasi ketika Tae-sik tidak lagi takut dengan perlakuan bullyingnya. Hal ini justru membuat Jisuk kehilangan minat dan mulai mengalihkan perhatiannya ke teman-teman lainnya. Sementara itu, guru pengganti yang berusaha mencegah murid-murid berpacaran memutuskan untuk mengganti tempat duduk mereka. Sulbi dan Sungyol pun menjadi teman sebangku, yang membuat Wohyun merasa cemburu. Malaikat senior yang merasa kecewa dengan keputusan Sulbi untuk tidak kembali menjadi malaikat semakin membenci Wohyun dan berusaha membuatnya menderita. Ia bertekad untuk membuat Sulbi mundur. Namun Sulbi memohon pada seniornya untuk tidak menyakiti Wohyun lagi. Wohyun
yang mendengar kata-kata Sulbi mulai meragukan identitas asli Sulbi. Dia kemudian menemukan kostum malaikat milik Sulbi dan diam-diam menyembunyikannya, berharap Sulbi tetap tinggal dan menemaninya. Jisuk yang berpura-pura menjadi pelanggan menelepon toko kue dan memesan 100 porsi toboki. Sulbi dan Wohyun bekerja keras untuk menyiapkan pesanan tersebut, bahkan meminta Sungyol dan teman-teman lainnya untuk membantu. Namun, setelah sampai di tempat yang disepakati, mereka menyadari bahwa Jisuk telah menipu mereka. Semua merasa marah dan Tae-sik melemparkan toboki ke arah mereka. Meskipun 100 porsi toboki tidak terjual, Wohyun dan Sulbi membagikannya secara gratis kepada orang-orang yang lewat sambil mempromosikan toko mereka. Setelah Yina terbongkar karena telah menuduh Sulbi, popularitasnya di kelas merosot tajam. Yong-un yang sebelumnya selalu bersama Yina kini mengabaikannya. Yina yang kebingungan mencoba menanyakan alasan kepada Yong-un, namun hampir dipukul. Beruntung, Sungyol datang tepat waktu untuk mencegahnya. Hal ini semakin memperburuk pandangan Sungyol terhadap Yong-un, yang membuat Yong-un yang diam-diam menyukai Sungyol merasa sangat kecewa. Sementara itu, ibu kandung Sungyol berencana untuk menikah lagi, dan hal ini membuat Sungyol merasa sangat sedih. Ia merasa bingung, mencintai ibunya namun juga merasa marah. Di satu sisi, ia berharap ibunya bisa menemukan kebahagiaan. Pada tanggal 3 Oktober 2014, di hari pernikahan, Sungyol merasa bingung antara perasaan benci terhadap ibunya dan harapan agar ibunya bisa bahagia. Ia menghabiskan waktu lama di luar hotel pernikahan, tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi diam-diam. Pada saat yang bersamaan, Wohyun dan Sulbi lewat dan membawa Sungyol pulang bersama mereka. Dalam keadaan hati yang buruk, Sungyol memutuskan untuk tidak pulang dan tinggal di rumah Wohyun. Wohyun dengan sukarela memberikan tempat tidur untuk Sungyol dan tidur di lantai. Sungyol kemudian memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sulbi, menyatakan bahwa ia bersedia menunggu Sulbi. Sulbi pun mengajak mereka pergi ke sauna dan ketiganya bersenang-senang di sana. Secara kebetulan, ayah Sungyol dan Guru An juga berada di sauna, dan Wohyun serta Sulbi baru mengetahui hubungan antara Sungyol dan Guru An. Sulbi berniat mengungkapkan identitas aslinya kepada Wohyun, tetapi Wohyun malah mencium Sulbi, hanya ingin agar Sulbi tetap tinggal dan tidak pergi. Melihat mereka berciuman, Sungyol merasa sangat kecewa dan pergi dengan hati yang berat. Sementara itu, Yina yang sudah tidak diperhatikan oleh Yong-un berusaha untuk mendapatkan perhatian dengan menyakiti Sulbi. Yina mendorong Sulbi yang sedang turun tangga, namun Wohyun segera menangkapnya dan melindunginya. Sungyol mengira bahwa Yong-un yang ada di balik kejadian ini dan semakin memburuklah pandangannya terhadap Yong-un. Wohyun pun menegaskan kepada Yina untuk tidak menyakiti Sulbi lagi. Salah satu pengikut Jisuk menyadari bahwa saat Sulbi didorong turun tangga, ia berpindah tempat dengan cepat ke bawah tanah, yang mengherankan semua orang. Ternyata, yang menyelamatkan Sulbi adalah mantan malaikat yang selama ini diam-diam melindunginya. Sungyol, yang khawatir dengan hubungan Wohyun dan Sulbi, memutuskan untuk tinggal di rumah Wohyun, agar bisa memantau mereka berdua. Wohyun dengan senang hati memberikan tempat tidur untuk Sungyol dan tidur di lantai. Sebelum tidur, Wohyun mengatakan kepada Sungyol bahwa dia bersedia memberikan apa saja kecuali Sulbi, berharap Sungyol bisa melepaskan perasaannya terhadap Sulbi, karena dia tidak ingin kehilangan sahabatnya. Pada tengah malam, Sungyol terjaga dan menutupi selimut Wohyun sebelum pergi ke bawah untuk duduk. Di sana ia bertemu dengan Sulbi yang sedang mengambil air minum. Sungyol semakin bingung dengan perasaannya setelah berbicara dengan Sulbi. Sulbi menemani Sungyol untuk keluar membeli barang. Sementara itu, Yina pergi ke toko untuk meminta maaf kepada Wohyun. Wohyun merasa sulit untuk memaafkan Yina karena tindakan Yina yang terus-menerus menyakiti Sulbi. Yina tidak menyerah dan terus-menerus meminta maaf kepada Wohyun. Pada saat yang sama, Sulbi dan Sungyol kembali. Sungyol sengaja menghalangi Sulbi dengan tubuhnya, namun Sulbi tetap melihatnya. Sungyol merasa khawatir bahwa Sulbi akan terluka hatinya, sehingga ia memutuskan untuk membawa Sulbi pergi. Namun, Sulbi tetap yakin bahwa itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sungyol merasa sangat sedih karena ia tidak tahu kapan Sulbi akan memberi tempat di hatinya untuknya.
Meskipun Sung Yeol dan Woh Hyun adalah teman baik, perasaan cintanya pada Sulbi yang tidak terbalas membuatnya merasa sangat tertekan. Sung Yeol memberitahu guru An bahwa ia ingin pindah sekolah karena kejadian aneh yang terjadi ketika Sulbi jatuh dari tangga. Sekelompok orang, termasuk Jisuk, mulai menyelidiki Sulbi dengan diam-diam. Suatu hari, ketua asosiasi mantan malaikat mengundang Sulbi untuk bertemu dan memberitahu bahwa setiap orang yang berubah dari malaikat menjadi manusia akan memiliki tanda di tubuh mereka. Jika tanda tersebut tersentuh oleh orang yang mencurigakan, orang tersebut akan menghilang dari dunia ini dan juga hilang dari ingatan manusia. Ketua memperingatkan Sulbi untuk selalu menjaga tanda tersebut. Baru saja ketua dan Sulbi keluar, mereka dikelilingi oleh Jisuk dan teman-temannya. Woh Hyun yang mendengar kabar ini segera datang untuk membantu, dan mereka bertiga terlibat dalam perkelahian. Untungnya, wali kelas sementara lewat dan menyelamatkan mereka berdua. Sebenarnya, Woh Hyun sudah mulai merasakan bahwa Sulbi memiliki entitas yang berbeda. Tetapi ia tidak berani bertanya langsung kepada Sulbi karena takut jika Sulbi akan menghilang suatu hari nanti. Kemudian, Sung Yeol menerima telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Saat mencari dompet, Sung Yeol secara tidak sengaja menemukan kalung milik guru An yang mirip dengan kalung yang pernah disebutkan oleh Woh Hyun sebagai milik ibunya. Sung Yeol membawa kalung tersebut dan berlari ke rumah Woh Hyun untuk menyatukan kedua kalung itu. Dia baru menyadari bahwa guru An adalah ibu kandung Woh Hyun. Setelah mengetahui bahwa Woh Hyun adalah anak kandung dari guru An, Sung Yeol merasa sangat bingung dan sulit menerima kenyataan ini, karena ia sudah menganggap guru An sebagai ibunya. Sung Yeol pun marah kepada Woh Hyun dan pergi, meninggalkan Woh Hyun yang bingung dengan tindakannya. Keesokan harinya, Sung Yeol tidak datang ke sekolah, dan Woh Hyun serta Sulbi terus-menerus mencoba menghubunginya melalui telepon, namun tidak berhasil. Keduanya sangat khawatir jika Sung Yeol mengalami masalah. Kita pun mengetahui dari percakapan anak buah Jisuk bahwa di sekolah sebelumnya Jisuk terpinggirkan dan Sung Yeol lah yang menyelamatkannya. Oleh karena itu, Jisuk merasa tidak berani mengganggu Sung Yeol. Kemudian, Tae-sik melihat Sung Yeol di sebuah warnet dan segera memberitahu Woh Hyun. Woh Hyun pun langsung pergi untuk mencari Sung Yeol. Untuk menunjukkan kekuasaannya kepada anak buahnya, Jisuk menemui Sung Yeol di warnet dan memukulnya habis-habisan. Sung Yeol yang sedang terluka akibat rasa sakit karena masalah dengan guru An dan Woh Hyun tidak melawan dan hanya menerima pukulan dari Jisuk sehingga wajahnya bengkak. Sulbi yang khawatir tentang keadaan Sung Yeol juga mencari-cari keberadaannya. Ketika ia melihat Jisuk dan teman-temannya memukul Sung Yeol, Sulbi berlari untuk menghentikannya. Jisuk kemudian dengan sengaja mengambil foto Sulbi yang sedang memeluk Sung Yeol dan mengirimkannya kepada Woh Hyun. Melihat foto tersebut, Woh Hyun langsung bergegas datang ke tempat itu. Sung Yeol dengan sengaja memeluk Sulbi di depan Woh Hyun untuk membuat Woh Hyun merasa cemburu, namun Sulbi mendorongnya pergi. Sulbi kemudian memberitahu Sung Yeol bahwa hatinya hanya untuk Woh Hyun. Woh Hyun yang marah dan ingin membela Sung Yeol akhirnya memukul Jisuk dengan keras. Jisuk yang kesal kemudian menyebarkan foto Sulbi dan Sung Yeol berpelukan ke seluruh sekolah. Akibatnya, hubungan segitiga antara Sulbi, Sung Yeol, dan Woh Hyun menjadi perbincangan hangat di sekolah. Tak lama setelah itu, Jisuk secara tidak sengaja menemukan tanda malaikat di tangan Sulbi dan berniat untuk menyentuhnya. Namun, Sulbi yang sadar akan bahaya dengan cepat memukul Jisuk dan melarikan diri. Tindakan aneh Sulbi semakin menambah kecurigaan Jisuk. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki Sulbi lebih lanjut. Sementara itu, Sung Yeol sengaja mengundang Woh Hyun dan Sulbi untuk makan di rumahnya, sambil memintanya agar ayahnya membantu Woh Hyun mencari ibu kandungnya. Woh Hyun sendiri merasa bahwa ibunya tidak datang mencarinya, karena memiliki masalah tersendiri dan takut jika ibunya akan meninggalkannya lagi. Oleh karena itu, Woh Hyun tidak berniat untuk mencari ibunya. Kata-kata Woh Hyun membuat guru An merasa sangat sedih. Sementara itu, Sung Yeol dengan diam-diam mengamati reaksi guru An. Ketika guru An menyadari bahwa kalungnya hilang,
ia menjadi panik dan mencari ke sana kemari. Sung Yeol pun mengeluarkan kalung itu dan memberitahukan bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Sung Yeol percaya bahwa Guru An menyembunyikan kebenaran ini untuk melindungi putranya yang sebenarnya. Guru An menjelaskan kepada Sung Yeol bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan dirinya. Namun Sung Yeol tidak percaya padanya. Untuk menguji Sulbi, Jisuk secara diam-diam mengundang Sung Yeol dan Sulbi ke gudang sekolah, berniat memaksa Sulbi untuk menggunakan kekuatan supernya. Di sana, Sung Yeol memberitahu Sulbi bahwa dia akan merebut semua yang dimiliki Wo Hyun, yang membuat Sulbi sangat terkejut. Ia tidak mengerti mengapa Sung Yeol tiba-tiba berubah seperti itu. Wo Hyun datang untuk menyelamatkan Sulbi karena sudah tidak tahan lagi dengan gangguan Sung Yeol terhadap Sulbi. Ia memutuskan untuk secara resmi berpisah dengan Sung Yeol. Namun, setelah pulang ke rumah, Wo Hyun hanya bisa memikirkan kenangan indah bersama Sung Yeol di masa lalu. Guru An pergi untuk mengunjungi makam nenek Wo Hyun dan berbicara tentang rasa bersalahnya terhadap Wo Hyun, yang kebetulan didengar oleh Wo Hyun dan Sulbi. Wo Hyun yang mendengar ucapan Guru An di makam neneknya akhirnya menyadari bahwa Guru An adalah ibunya. Wo Hyun tidak bisa mempercayainya dan menolak untuk menerima kenyataan tersebut, bahkan mengusir Guru An. Setelah kejadian itu, Wo Hyun akhirnya memahami alasan mengapa Sung Yeol bersikap musuh terhadapnya belakangan ini. Wo Hyun menemui Sung Yeol dan menyatakan bahwa dia tidak peduli apakah Guru An adalah ibunya atau tidak. Ia tidak membutuhkan dan tidak akan merebutnya. Kembali ke rumah, Wo Hyun membuang kalung yang selalu dia bawa. Sulbi yang tahu betapa sakitnya hati Wo Hyun, diam-diam memungut kalung itu dan terus menemani Wo Hyun dengan setia. Sulbi kemudian menemui Sung Yeol dan berharap bahwa hubungan antara Sung Yeol dan Wo Hyun tidak akan rusak hanya karena masalah dengan Guru An. Ia menegaskan bahwa semua ini bukanlah kesalahan Wo Hyun. Sung Yeol memberi peringatan keras kepada Sulbi untuk tidak lagi membela Wo Hyun di hadapannya, atau dia akan menjadi lebih kejam terhadap Wo Hyun. Guru An berusaha memberikan uang untuk kebutuhan hidup Wo Hyun, tetapi ditolak. Wo Hyun mengatakan bahwa mulai sekarang ia hanya akan menganggap Guru An sebagai ibu dari Sung Yeol. Mendengar itu, hati Guru An sangat terluka dan ia menangis di depan pintu toko. Kejadian ini dilihat oleh Jisuk yang kebetulan lewat. Sementara itu, ayah Sung Yeol yang sangat khawatir tentang Wo Hyun mengundangnya untuk makan bersama dan mencoba membantunya mencari ibu kandungnya. Wo Hyun mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan ibunya dan mereka berdua sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka sebagai orang asing. Ayah Sung Yeol merasa sangat simpatik terhadap Wo Hyun. Ia memberitahu Sung Yeol untuk lebih perhatian terhadap Wo Hyun. Setelah itu, ayah Sung Yeol pulang ke rumah dan menceritakan kepada Guru An tentang keadaan Wo Hyun, serta sangat marah dengan tindakan ibu kandung Wo Hyun. Guru An hanya bisa merasakan penderitaan dalam hati. Sung Yeol menyalahkan Guru An karena telah menipu ayahnya, dan Guru An mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan semuanya. Namun, Sung Yeol berpendapat bahwa jika kebenaran harus diungkapkan, maka seharusnya dia sendiri yang memberitahukan ayahnya. Di toko kue beras, Yina mengadakan pesta ulang tahun. Ia mencari alasan untuk pergi ke tempat tinggal Wo Hyun dan Sulbi. Saat melihat kedekatan Wo Hyun dan Sulbi, Yina merasa sangat cemburu. Karena itu, ia mulai menyebarkan rumor di sekolah bahwa Wo Hyun dan Sulbi tinggal bersama. Sekolah pun mengadakan rapat khusus untuk membahas isu keduanya yang tinggal bersama. Ternyata ketua mantan malaikat adalah ketua organisasi siswa, yang akhirnya memutuskan bahwa sekolah tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Wo Hyun dan Sulbi. Di kelas Guru An, Sung Yeol bertanya tentang apa yang harus dilakukan jika seorang ibu meninggalkan anaknya. Pertanyaan tersebut membuat Guru An sangat canggung, dan ia hanya bisa memberikan jawaban seadanya sebelum buru-buru menutup kelas. Wo Hyun kemudian menjelaskan kepada Sung Yeol bahwa bagi dirinya, ibunya yang tidak pernah ia temui tidak lebih penting daripada persahabatannya dengan Sung Yeol. Namun, Sung Yeol tidak ingin mendengar penjelasan Wo Hyun dan malah memukulnya. Wo Hyun tahu betapa sakitnya perasaan Sung Yeol. Jadi ia tidak menghindar dan hanya ingin memberi ruang bagi Sung Yeol untuk meluapkan emosinya. Sulbi dan Guru An datang tepat waktu untuk menghentikan keduanya. Guru An menarik Sung Yeol menjauh dari Wo Hyun.
Sung Yeol kemudian pergi ke atap dan berencana untuk membuktikan siapa yang akan diselamatkan oleh Guru An pada saat yang menentukan, Woo-hyun atau dirinya. Sulbi ingin mencegahnya, tetapi malaikat senior secara diam-diam menghalanginya. Sulbi sangat khawatir akan keselamatan Sung Yeol, dan dalam kepanikan ia hampir menggunakan kekuatan supernya. Woo-hyun melihat tanda di lengan Sulbi mulai bersinar, dan khawatir jika kekuatan Sulbi akan terungkap, ia pun memeluk Sulbi untuk menghentikannya. Guru An memanfaatkan kesempatan saat Sung Yeol tidak memperhatikan dan menariknya dari atap. Keduanya jatuh ke tanah dan pingsan. Guru An berhasil menarik Sung Yeol dari atap tepat waktu. Saat itu Sulbi teringat akan kejadian aneh di atap dan memutuskan untuk mencari senior malaikat untuk bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Sulbi dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan kembali menjadi malaikat dan bahkan tidak ingin bertemu dengan senior tersebut lagi. Kata-kata Sulbi itu sangat menyakiti hati seniornya. Isu mengenai Woo-hyun dan Sulbi yang tinggal bersama terus beredar luas di sekolah. Semua orang mulai membicarakan mereka di mana-mana. Jisuk datang bersama pengikutnya ke toko kue beras untuk mempermalukan Woo-hyun dan Sulbi. Tetapi Woo-hyun dengan tenang berhasil meredakan situasi. Guru An merasa khawatir jika Sung Yeol terpengaruh oleh masalah ini dan mungkin akan menyakiti Woo-hyun, sehingga ia menyarankan Sulbi untuk tinggal di rumahnya agar rumor tidak semakin berkembang dan merusak reputasi Sulbi. Meskipun awalnya tidak setuju, akhirnya Sulbi setuju untuk tinggal di rumah Guru An demi kebaikan mereka berdua. Sulbi dengan enggan pindah meninggalkan Woo-hyun. Keduanya saling merindukan meskipun tidak bisa bertemu. Woo-hyun merasa khawatir karena Sulbi lupa membawa boneka kesayangannya. Jadi ia berniat mengirimkan boneka itu ke Sulbi. Sementara itu Sulbi yang tidak ingin Woo-hyun khawatir juga diam-diam pergi ke toko kue beras untuk mencari Woo-hyun. Tetapi keduanya bertemu di waktu yang salah dan akhirnya gagal bertemu. Sementara itu Jisuk marah kepada pengikutnya Byung-chul yang selalu tidak mendengarkan perintahnya. Ia pun menyuruh orang lain untuk memukuli Byung-chul. Ketika Jisoo menemukan Byung-chul yang terluka parah, ia membawanya ke rumah Woo-hyun untuk tinggal semalam. Yina mengetahui bahwa Sulbi telah pindah, dan dengan membawa barang-barangnya, ia berniat tinggal sementara di rumah Woo-hyun, namun ditolak oleh Woo-hyun. Woo-hyun juga mengusir Byung-chul dan orang-orang yang ingin tinggal lebih lama di rumahnya. Guru An tidak ingin Sulbi dan Woo-hyun terus berhubungan terlalu banyak, sehingga ia mengambil ponsel Sulbi. Meskipun Sulbi demam tinggi, ia tetap bersikeras pergi ke sekolah karena takut Woo-hyun akan khawatir. Sung Yeol mengunci Sulbi di dalam rumah dan menggunakan keselamatan Woo-hyun sebagai ancaman agar Sulbi tetap tinggal di rumah untuk beristirahat. Woo-hyun sangat khawatir karena tidak bisa menghubungi Sulbi dan tidak melihatnya di sekolah. Lalu ia memutuskan untuk mencari Guru An untuk menanyakan keadaan Sulbi dan mengambil kembali ponsel Sulbi. Setelah sekolah selesai, Sung Yeol dan Woo-hyun bertengkar. Dan kebetulan ayah Sung Yeol yang sedang menyamar sebagai boneka untuk membagikan selebaran mendengar percakapan mereka. Ayah Sung Yeol sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Guru An adalah ibu dari Woo-hyun. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Selama ini Jisuk selalu mencurigai Sulbi dan tanpa sengaja menemukan bahwa Sung Yeol dan Guru An tinggal bersama. Ia juga menduga ada hubungan yang tidak biasa antara Guru An dan Woo-hyun. Karena itu, ia berniat menggunakan informasi ini untuk mengancam Woo-hyun. Tetapi Woo-hyun sama sekali tidak terpengaruh oleh ancamannya. Setelah mengetahui kebenaran, ayah Sung Yeol pulang dengan marah dan menuntut penjelasan dari Guru An. Guru An mencoba menjelaskan kesulitan yang dihadapinya, namun keduanya terlibat dalam pertengkaran. Sulbi yang tidak tega melihat pertengkaran mereka memutuskan untuk keluar diam-diam dan kebetulan bertemu dengan Woo-hyun yang datang untuk menemuinya. Mereka saling mengungkapkan kerinduan, tetapi kebahagiaan mereka terhenti ketika Sung Yeol kembali. Sung Yeol bertanya apa yang sedang mereka lakukan dan Woo-hyun dengan tegas menjawab bahwa ia tidak akan membiarkan Sung Yeol merebut apapun darinya. Woo-hyun yang khawatir dengan keadaan Sulbi memutuskan untuk pindah ke rumah Guru An. Namun, Sung Yeol dan Guru An sangat menentangnya. Akhirnya, ayah Sung Yeol memutuskan untuk membiarkan Woo-hyun tinggal. Setelah itu, ayah Sung Yeol yang merasa frustrasi karena banyak minum alkohol, membuat Sung Yeol juga ikut mabuk.
Wohyun dengan hati-hati merawatnya. Di sisi lain, Jisuk yang sedang bermain ponsel di kelas ditegur oleh Guru An dan ponselnya disita. Dengan marah, Jisuk mengungkapkan bahwa Guru An tinggal bersama Sung Yeol. Saat teman-teman sekelasnya bertanya lebih lanjut, Guru An akhirnya mengakui bahwa Sung Yeol adalah anaknya. Setelah pengakuan tersebut, teman-teman mulai membicarakan Sulbi yang sekarang tinggal bersama Sung Yeol. Yina memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mencemarkan nama baik Sulbi. Melihat hal ini, Yong-un tidak tahan dan terlibat pertengkaran besar dengan Yina. Teman-teman mereka pun mulai menghindari Yina, membuat Yina sangat sedih dan menangis. Hanya Sulbi yang tetap bersikap baik dan menenangkannya. Guru An menggunakan uang yang ia tabung untuk membeli kembali toko kue beras milik Wohyun. Ayah Sung Yeol merasa marah karena istrinya tidak berdiskusi dengannya sebelum melakukan pembelian tersebut, dan ia merasa istrinya seringkali menipunya dalam beberapa hal. Sung Yeol merasa bahwa Guru An sudah merencanakan untuk mengumpulkan uang dan meninggalkan mereka berdua untuk mencari anak kandungnya. Hal ini membuatnya semakin tidak puas dengan Guru An. Kemudian, Sung Yeol meminta Jisuk untuk mengajak teman-teman sekelas mereka makan di toko kue beras dengan tujuan untuk mempermalukan Wohyun. Meskipun Wohyun sangat marah, ia berusaha menahan emosinya dan melayani mereka dengan sabar. Sulbi dan teman-teman lainnya turut membantu dalam pekerjaan tersebut. Saat melakukan pembayaran, Sung Yeol memberitahu Wohyun bahwa Guru An telah berhasil mempertahankan toko kue tersebut, dan sebagai anaknya, Sung Yeol tidak perlu membayar tagihan tersebut. Wohyun sangat marah mendengarnya. Sulbi mencoba untuk menenangkan Sung Yeol dan meminta agar dia berhenti melawan Wohyun, berharap Sung Yeol bisa menerima keputusan agar Wohyun tinggal bersama ibunya. Namun, saat Sung Yeol melihat tanda malaikat di tangan Sulbi, dia mulai curiga dengan identitas Sulbi yang sebenarnya. Setibanya di rumah, Sung Yeol menggambar tanda yang ada di tangan Sulbi berdasarkan ingatannya, dan ternyata tanda tersebut memancarkan cahaya. Hal ini membuat Sung Yeol semakin ragu dan mulai menyelidiki rahasia Sulbi. Sung Yeol kemudian menantang Wohyun untuk bertanding chin-up, berharap jika dia menang, Wohyun akan berhenti berbicara. Meskipun Wohyun sudah menderita sakit di bahu, dia tetap berusaha keras untuk mengalahkan Sung Yeol. Akibatnya, luka di bahunya semakin parah dan dia hampir pingsan di malam hari. Untungnya Guru An merawatnya sepanjang malam. Keinginan Wohyun untuk memenangkan pertandingan membuat Sung Yeol semakin yakin bahwa Sulbi pasti memiliki sebuah rahasia. Pada suatu malam, Sung Yeol diam-diam masuk ke kamar Sulbi untuk memeriksa tanda di pergelangan tangannya. Sulbi terbangun dan Sung Yeol terpaksa melarikan diri. Pagi harinya, Sung Yeol sengaja menyiapkan sarapan yang dapat menyebabkan alergi pada Wohyun. Namun, saat Guru An melihat sarapan tersebut, dia langsung mengambilnya dan memakannya dengan lahap. Sung Yeol akhirnya tidak bisa menahan diri dan memintanya untuk berhenti makan. Ayah Sung Yeol merasa sangat sedih melihat perubahan pada putranya. Sulbi memperingatkan Sung Yeol untuk berhenti menyakiti Wohyun, namun Sung Yeol tetap memegang tangan Sulbi dengan erat dan memaksanya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Sementara itu, tanda malaikat di tangan Sulbi terus berkilau. Sung Yeol akhirnya menebak bahwa Sulbi adalah seorang malaikat. Saat dia hampir mengungkapkan kebenaran itu, Wohyun dengan cepat menutup mulutnya untuk mencegahnya. Meskipun sudah diberi peringatan, Sung Yeol tetap tidak menyerah. Dia mencuri-curi melihat buku tentang malaikat di tas Wohyun, dan tiba-tiba buku itu terbang dengan sendirinya, membuat Sung Yeol terkejut. Wohyun kemudian memperingatkan Sung Yeol untuk tidak mencampuri urusan Sulbi lagi. Namun, Sung Yeol tetap menggunakan kejadian tentang Guru An yang meninggalkan Wohyun untuk memancing emosi Wohyun. Pada saat yang sama, senior malaikat memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan kekuatan supernya dan menyiarkan percakapan mereka melalui siaran langsung di seluruh sekolah. Hal ini membuat seluruh siswa dan guru mengetahui hubungan antara mereka bertiga. Sulbi yang sangat marah mencari senior tersebut dan mengkritik tindakannya, yang menurutnya tidak pantas dilakukan oleh seorang malaikat. Sementara itu, Wohyun melihat Sulbi berbicara dengan udara kosong dan khawatir jika hal itu menimbulkan kecurigaan.
Dengan cepat dia memeluk Sulbi untuk menenangkannya. Berita mengenai guru An yang meninggalkan anak kandungnya menyebar dengan cepat di sekolah, dan orang tua siswa mulai datang untuk mengganggu, menyalahkan guru An karena dianggap tidak pantas mengajar pelajaran etika. Bahkan, para siswa menolak untuk mengikuti kelasnya. Sungyol yang tetap tidak bisa menerima keadaan itu, meski tidak keluar dari kelas, malah memasang earphone dan tidak mendengarkan pelajaran. Guru An pun akhirnya mengusirnya dari kelas. Rasa sakit batin yang dialami Sungyol semakin parah, dan dia sengaja mencari masalah hingga terlibat pertengkaran dan ditahan. Melihat putranya tidur di ruang tahanan, ayah Sungyol merasa sangat sedih. Situasi semakin rumit ketika Jisuk merebut ponsel temannya, Taeho, yang hampir menyebabkan Taeho terlambat menghadiri operasi penting ayahnya. Berkat usaha Wohyun, Sulbi, dan teman-teman lainnya, Taeho akhirnya bisa tiba di rumah sakit tepat waktu. Taeho dan Byung-chul mulai kecewa dengan tindakan Jisuk yang khawatir akan kehilangan posisinya sebagai ketua kelas. Sementara itu, para orang tua siswa mengadakan protes di depan sekolah, meminta agar guru An segera meninggalkan sekolah. Sulbi mengetahui betapa sedihnya Wohyun melihat ibunya menderita, sehingga dia mengorganisir teman-temannya untuk menggalang dukungan agar siswa-siswa menandatangani petisi menentang pemecatan guru An. Namun, sebagian besar siswa bersikap acuh tak acuh terhadap masalah ini. Bahkan Sungyol memimpin para siswa untuk menandatangani petisi yang mendukung agar guru An tidak mengajar lagi. Wohyun kemudian menyampaikan perasaannya yang mendalam mengenai penderitaan yang dialaminya karena tidak bisa tinggal bersama ibu kandungnya selama bertahun-tahun. Pengakuan ini sangat menyentuh hati teman-temannya, dan banyak dari mereka yang akhirnya menandatangani petisi untuk menentang pemecatan guru An. Guru An merasa tertekan dengan semua konflik ini dan tidak ingin melihat Wohyun dan Sungyol terus-menerus mendapat masalah. Guru An akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada sekolah secara sukarela. Pihak sekolah mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Dengan tekad dari ketua dewan sekolah, akhirnya diputuskan untuk membiarkan guru An tetap mengajar. Meskipun demikian, guru An merasa sangat sedih setelah mendengar pengakuan tulus dari Wohyun. Dia berharap Sungyol bisa memaafkannya dan berhenti menyakiti Wohyun. Namun, saat itu, Sungyol sudah terjebak dalam kebencian dan hanya ingin menghancurkan hubungan antara guru An dan Wohyun. Sungyol memegang kalung milik guru An dan berniat untuk melemparkannya. Wohyun yang sangat marah dengan tindakan Sungyol langsung mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Namun ayah Sungyol tiba-tiba pulang dan berhasil menghentikan pukulan Wohyun. Ayah Sungyol kemudian memerintahkan Wohyun untuk meninggalkan rumahnya. Wohyun dan Sulbi akhirnya kembali ke rumah mereka sendiri dan guru An ikut bersama mereka. Ketika berada di rumah, guru An melihat foto-foto dan pakaian Wohyun waktu kecil yang membuatnya sangat rindu. Wohyun khawatir jika guru An merasa tertekan, sehingga dia menyarankan agar guru An kembali ke rumah Sungyol. Namun, guru An memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka. Sulbi dan Wohyun merasa sangat bahagia karena akhirnya kembali ke rumah mereka. Saat Wohyun tertidur, Sulbi diam-diam mengecat kuku Wohyun dengan cat kuku. Ketika Wohyun bangun dan mengeluh tentang hal itu, dia bersikap manja dan meminta Sulbi untuk membantunya membersihkan cat kuku tersebut. Mereka berdua pergi ke sebuah toko dan mendesain sebuah dinding grafiti, tempat mereka menulis harapan agar bisa selalu bersama. Di sekolah, ujian berlangsung dan senior malaikat kembali membuat kerusakan. Dia menggunakan kekuatan supernya untuk membuat tulisan di kertas ujian menghilang, lalu memindahkan lembar ujian sehingga ada di tangan Sulbi. Hal ini membuat teman-teman sekelas mereka yang sudah mulai curiga terhadap Sulbi semakin yakin bahwa Sulbi menyimpan sebuah rahasia besar. Sungyol sudah mulai menebak identitas asli Sulbi sebagai malaikat. Untuk mencegah Sungyol melukai Sulbi, Wohyun memutuskan untuk membuat Sulbi pindah kembali ke rumah Sungyol. Meskipun dia sangat merindukan Sulbi, Wohyun memilih untuk tidak menunjukkan perasaannya demi tidak membuat Sulbi khawatir dan agar tidak memperburuk keadaan dengan Sungyol. Di sekolah, Wohyun sengaja mengabaikan Sulbi dan bersikap seolah-olah dia bahagia bermain dengan teman-temannya. Guru An yang menyadari kertas ujian itu hilang.
mencari-cari tapi tidak menemukannya. Sulby mendengar percakapan para guru dan mengetahui bahwa hasil ujian ini akan mempengaruhi kelulusan siswa. Sulby menyadari bahwa ini adalah cara senior malaikat tersebut untuk menekan dirinya. Sulby mencari-cari senior malaikat di seluruh tempat dan akhirnya menemukannya di lapangan basket. Ia mengungkapkan kepada senior malaikat bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Wohyun. Senior malaikat yang sudah sangat marah langsung mengubah semua lembar ujian menjadi potongan kertas. Ia memberi peringatan pada Sulby, "Kecuali kamu setuju untuk kembali menjadi malaikat, aku tidak akan berhenti." Pada malam hari, Sulby tetap berada di ruang kelas dan dengan sabar menyusun kembali potongan-potongan ujian yang hancur. Wohyun secara diam-diam datang untuk membantunya. Setelah semuanya tersusun rapi, Wohyun pergi dengan diam-diam dan memanggil Sungyol untuk menjemput Sulby pulang. Di depan gerbang sekolah, Wohyun bertemu dengan Sungyol dan tiba-tiba angin kencang berhembus, menutupi mereka dengan daun-daun yang beterbangan. Ternyata itu adalah ulah senior malaikat yang berusaha mengganggu mereka. Namun beruntung mereka berdua berhasil menghadapinya dengan cerdik. Sulby menyerahkan lembar ujian yang telah disusun kembali kepada Guru An. Guru An mulai meragukan identitas asli Sulby karena berbagai kejadian aneh yang terjadi padanya. Teman baik Sulby, yaitu Suah, akhirnya menebak identitas asli Sulby sebagai malaikat. Suah kemudian meminta Wohyun untuk mengonfirmasi dugaan tersebut dan Wohyun mengiyakan. Suah berjanji untuk menjaga rahasia itu dan akan mencari cara untuk melindungi Sulby dari bahaya. Meskipun Wohyun tampak bahagia di sekolah, ia merasa sangat tertekan setelah pulang ke rumah. Melihat keadaan Wohyun yang begitu, Jisoo merasa tidak tega dan mengirim pesan palsu kepada Sulby yang mengatakan bahwa Wohyun sedang sakit. Sulby sangat khawatir dan berniat mengunjungi Wohyun. Namun, Sungyol tidak ingin Sulby bertemu dengan Wohyun, sehingga mereka berdua terlibat tarik-menarik di depan toko. Tiba-tiba Sulby pingsan dan Wohyun yang ada di dalam toko merasakan sakit yang hebat di dadanya. Sungyol membawa Sulby yang pingsan kembali ke rumah untuk merawatnya. Sementara Guru An tetap berada di sisi Wohyun untuk merawatnya. Guru An teringat ketika dia membawa Wohyun kecil ke kolam renang untuk bermain lompat. Saat dia menerima telepon, Wohyun tenggelam. Dan saat itu Sulby yang masih menjadi malaikat menyelamatkan Wohyun. Saat pelajaran olahraga, Yina mengganggu Sulby dan memintanya untuk mengambil bola. Namun, teman-teman Sulby seperti Suah dan Jisoo segera datang untuk membantunya. Tiba-tiba Sulby pingsan dan dibawa ke ruang medis. Pada saat yang sama, Wokyun juga merasakan sakit yang luar biasa dan dibawa ke ruang medis. Meskipun mereka sangat merindukan satu sama lain, kedua hati yang saling mencintai itu hanya bisa diam-diam menjaga satu sama lain. Kondisi Sulby semakin memburuk. Wohyun sangat khawatir tentang keadaan Sulby. Ia bertanya kepada ketua, apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini? Ketua klub malaikat menjelaskan bahwa dia juga belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun yang bisa mereka lakukan adalah melindungi tanda malaikat Sulby dan memastikan tidak ada orang yang curiga dan menyentuhnya dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, Sulby bisa menghilang selamanya. Sekolah mengorganisir perjalanan wisata belajar untuk para siswa, tetapi Sulby terus-menerus pingsan tanpa alasan jelas. Suah memberi saran kepada Wohyun untuk mengungkapkan kebenaran kepada teman-teman mereka. Daripada mereka terus-menerus meragukan identitas asli Sulby, lebih baik kita mengatakannya dengan jujur kepada semua orang, kata Suah. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan teman-teman mereka dan menjaga Sulby bersama-sama selama 1 tahun penuh. Wohyun akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Suah dan mengungkapkan identitas Sulby kepada teman-teman mereka, serta meminta bantuan mereka. Teman-teman Sulby yang mendengar kebenaran itu merasa ragu dan bingung. Pada saat itu, Sulby tiba-tiba menghilang. Wohyun yang panik mencari-cari Sulby kemana-mana dan mulai merasa cemas. Teriakan cemas Wohyun secara tidak sengaja disiarkan langsung. Senior malaikat yang berusaha menghentikan pengungkapan perasaan Wohyun pun dilarang oleh ketua klub. Sulby yang terbangun mendengar pengakuan cinta Wohyun dan keluar untuk memeluknya. Semua teman-teman mereka terharu melihat cinta mereka. Bahkan Yina pun akhirnya mendukung hubungan mereka. Teman-teman Sulby lalu mengikat pita di pergelangan tangan mereka sebagai simbol dukungan untuk menyembunyikan tanda malaikat Sulby
yang kadang-kadang bersinar. Sungyol akhirnya memutuskan untuk melepaskan Sulbi dan mendukung hubungan mereka. Di rumah, Sungyol mengemas barang-barang Sulbi dan meletakkannya di depan pintu, meminta Sulbi untuk pindah ke rumah Wohyun. Sulbi menyadari betapa besar rasa sakit yang dirasakan oleh Sungyol, dan ia tidak ingin meninggalkannya sendirian dalam kesedihan. Ia memohon pada Sungyol untuk membiarkannya tinggal bersamanya sampai Sungyol bisa menerima hubungan Sulbi dan Wohyun. Namun, Sungyol takut jika ia bertemu dengan Sulbi lagi, ia akan merasa sangat berat untuk melepaskannya. Oleh karena itu, ia bersikeras tidak membiarkan Sulbi kembali ke rumahnya. Sulbi menunggu di depan pintu rumah Sungyol, tetapi tanpa diduga, ia bertemu dengan Jisuk yang bertanya tentang identitas aslinya. Sulbi merasa takut dan mengetuk pintu meminta bantuan Sungyol. Namun karena Sungyol sedang sakit dan lemah, ia tidak mendengar suara ketukan tersebut. Tiba-tiba, Sulbi kembali jatuh pingsan. Jisuk melihat tanda malaikat di pergelangan tangan Sulbi dan ingin menyentuhnya. Namun, tiba-tiba tanda tersebut bersinar terang. Wohyun datang tepat waktu, mengusir Jisuk dan menyelamatkan Sulbi. Wohyun kemudian menemukan Sungyol yang sedang sakit di rumah dan segera membawanya ke rumah sakit. Melihat Sungyol yang terbaring lemah karena sakit, Wohyun merasa sangat sedih mengingat kenangan indah mereka bertiga di masa lalu. Hatinya sangat berat. Ketika Guruan mendengar bahwa Sungyol sakit, ia segera menuju rumah sakit, bahkan tanpa sempat mengganti sepatunya. Sungyol melihat betapa cemas dan khawatirnya Guruan, dan akhirnya ia mengerti perasaan Guruan. Di rumah, Sungyol menemukan surat perjanjian perceraian orang tuanya. Ia tidak ingin orang tuanya bercerai, jadi ia meminta bantuan Wohyun untuk meyakinkan Guruan agar tidak bercerai. Setelah melalui banyak hal, Sungyol akhirnya memutuskan untuk melepaskan keinginannya dan menerima kenyataan. Ketiga sahabat itu akhirnya berdamai dan kembali seperti semula. Wohyun juga membantu Sungyol dengan mengikatkan pita kuning di tangannya sebagai simbol perdamaian. Sementara itu, Jisuk yang dulu dikenal sebagai penguasa kelas, kini telah terpinggirkan oleh teman-temannya, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Teman-teman mendorongnya untuk bergabung kembali dengan mereka dan bahkan dengan penuh perhatian membantu mengikatkan pita pada pergelangan tangannya. Suatu hari, adik perempuan Yong-un yang sedang sakit parah di rumah sakit membutuhkan biaya operasi yang mendesak. Teman-temannya ingin membantu, dan mereka mulai mengumpulkan uang secara perlahan. Wohyun mengorganisir teman-temannya untuk bekerja sambil mengumpulkan uang demi biaya operasi adik Yong-un. Yina bahkan mengeluarkan seluruh uang tabungannya untuk membantu biaya operasi adiknya, dan para guru juga menyumbang. Pada hari yang sama, sekelompok preman di luar sekolah mengolok-olok Jisuk dan berniat memberinya pelajaran. Namun, Byung-chul dan Taeho datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Mereka juga mengajak Jisuk bekerja di toko Wohyun untuk membantu. Akhirnya, Jisuk bisa kembali bergabung dengan teman-temannya. Yina dan teman-teman lain mengumpulkan uang untuk diberikan kepada Yong-un. Yong-un yang awalnya merasa terharu, berpikir bahwa Yina menyumbang karena kasihan kepadanya dan menolaknya. Yina dengan penuh perasaan mengungkapkan isi hatinya kepada Yong-un. Kedua sahabat itu menangis dan berpelukan. Wohyun, Sungyol, dan Sulbi, ketiga sahabat baik itu, pergi bersama ke taman hiburan untuk bermain dan berfoto bersama. Mereka merasakan kebahagiaan yang telah lama tidak mereka rasakan. Guruan merasa sangat lega dan senang melihat Wohyun dan Sungyol bisa berdamai. Dia memberikan kalungnya kepada Wohyun, mengatakan bahwa itu adalah kalung keajaiban yang bisa menyatukan orang-orang yang terpisah. Wohyun mengenakan kalung tersebut dan memberikan kalungnya sendiri kepada Sulbi, dengan harapan mereka tidak akan pernah terpisah. Sungyol mengajak ayahnya ke toko Wohyun untuk merayakan ulang tahun Guruan. Sungyol dan Wohyun bernyanyi bersama, sementara Sulbi membantu mereka. Akhirnya, ayah Sungyol dan Guruan bisa berdamai dan kembali seperti semula. Mereka semua berjanji untuk tinggal bersama di masa depan. Namun, Sungyol merasa bersalah atas tindakan masa lalunya terhadap Wohyun dan Sulbi, dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka ke depannya. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Sulbi menyadari bahwa Sungyol telah membawa barang-barangnya dan pergi.
ia segera bersama Wo Hyun mencari Sung Yeol. Saat itu Sung Yeol sedang melintas di jalan ketika malaikat senior muncul dan menggunakan kekuatan supernya untuk menabrakkan truk besar ke arah Sung Yeol. Wo Hyun melihat itu dan segera mendorong Sung Yeol, sementara Sulbi juga datang untuk membantu dan berpelukan dengan Wo Hyun. Ketika Wo Hyun terbangun, ia menemukan Sung Yeol terluka parah dan tidak sadarkan diri, sementara Sulbi telah menghilang tanpa jejak. Waktu pun berlalu, beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka tetap berjalan dengan tenang. Wo Hyun dan Sung Yeol diterima di universitas yang sama, dan mereka menjadi sangat akrab, menyebut satu sama lain sebagai saudara. Ayah Sung Yeol berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi dan membantu menjalankan toko toboki. Guru An masih mengajar di sekolah dan sering menunjukkan foto-foto Wo Hyun dan Sung Yeol kepada murid-muridnya, mendorong mereka untuk belajar dengan giat, seperti dua pria tampan dalam foto yang berhasil masuk universitas yang sama. Dalam kecelakaan itu, Sulbi hampir meninggal saat berusaha menyelamatkan Wo Hyun, sementara malaikat senior berubah menjadi manusia untuk menyelamatkan Sulbi. Kecelakaan tersebut membuat Sulbi kehilangan ingatan dan malaikat senior mengubah identitasnya menjadi Kim Nana, sementara dirinya menjadi wali dan kakak pengasuhnya. Suatu hari, dalam hujan, Sung Yeol tanpa sengaja bertemu dengan Kim Nana, namun Kim Nana atau Sulbi tidak mengenalinya lagi. Sung Yeol ingin memberitahu Wo Hyun tentang kejadian sebelumnya tentang Sulbi, namun ia takut itu akan membuat Wo Hyun sedih. Akhirnya, ia hanya mengajak Wo Hyun untuk minum bersama. Kim Nana, yang kekurangan uang untuk biaya kuliah, mencari pekerjaan paruh waktu dan kebetulan datang ke toko toboki. Semua orang mengira bahwa itu adalah Sulbi yang kembali, tetapi Kim Nana menjelaskan bahwa mereka salah mengenali orang. Malam itu, Wo Hyun mengantarkan Kim Nana pulang dan bertemu dengan senior yang mengaku sebagai kakak Kim Nana. Senior itu terlihat sangat cemas ketika melihat Wo Hyun dan segera membawa Kim Nana pulang. Sesampainya di rumah, Wo Hyun mencari surat yang Sulbi tulis untuknya sebelumnya dan merindukan Sulbi dalam diam. Sementara itu, malaikat senior bertemu dengan ketua klub dan ketua menyarankan agar malaikat senior melepaskan Sulbi, membiarkannya kembali ke tempat semula, dan bertemu dengan orang-orang yang sudah dikenal. Kim Nana terkadang teringat potongan-potongan kenangan masa lalunya. Wo Hyun curiga bahwa Kim Nana mungkin kehilangan ingatan yang membuatnya lupa akan masa lalu. Maka, ia meminta bantuan teman-temannya untuk membantu Kim Nana mendapatkan kembali ingatan Sulbi. Kim Nana yang kembali muncul menunjukkan minat besar pada Sung Yeol dan mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun, Sung Yeol yang telah lama melepaskan perasaannya terhadap Sulbi menolaknya dengan tegas. Setelah ditolak, Kim Nana sangat sedih. Saat melintas di jalan, ia hampir tertabrak mobil yang melaju cepat. Wo Hyun segera memeluknya dan, dalam kejadian yang terasa familiar, ingatan Kim Nana mulai pulih sedikit demi sedikit. Ia mulai mengingat kenangan-kenangan manis bersama Wo Hyun di masa lalu. Setelah ingatannya pulih, Sulbi dan Wo Hyun berpelukan erat. Kedua orang yang saling mencintai itu akhirnya bertemu kembali. Atas rekomendasi ketua klub, malaikat senior mulai bekerja sebagai guru di sekolah. Dengan penampilannya yang tampan, ia segera menarik perhatian banyak siswi. Wo Hyun dan Sulbi mengundang Sung Yeol serta semua teman baik mereka untuk makan bersama di toko toboki. Semua teman-teman Wo Hyun akhirnya menemukan pasangan hidup mereka setelah melewati banyak kesulitan dan penderitaan. Kini, mereka semua hidup bahagia dan penuh kebahagiaan. Dan cerita pun berakhir.